Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channelku. Video kali ini aku pengen menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di channelku ya tentunya, tentang tips bagaimana menghadapi ujian. Jadi aku sebenarnya nggak begitu tahu banget gimana cara menghadapi ujian ya. Jadi ini pengalaman pribadi aku aja ya teman-teman ya. Jadi apa yang aku lakuin atau aku persiapkan ketika menjelang ujian teman-teman. Jadi aku pengen sharing lah buat teman-teman semua yang lagi mempersiapkan untuk ujian. Jadi ada beberapa yang aku persiapkan sebelum aku ikut ujian. Salah satunya ya tentu aja kita belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Terus perbanyak kosakata. Ya, kosakata ini sangat wajib ya teman-teman. Ya walaupun nggak harus hafal semua kosakata Korea teman-teman. Jadi teman-teman perbanyak aja kosakata. Jangan pernah dihitung harus berapa bang, 1000, 2000, 3000, 5000. Nggak perlu dihitung teman-teman. Jadi teman-teman hafalkan aja sebanyak-banyaknya. Nggak perlu dihitung berapa maksimalnya atau berapa minimalnya. Teman-teman hafalin aja atau perbanyak aja kosakatanya. Terus bagaimana caranya biar banyak hafalan kosakatanya? Yang pasti teman-teman harus rajin ya, jangan sampai males. Nah, ketika males itu datang, teman-teman harus ingat ketika nanti menghadapi ujian dan teman-teman kosakatanya kurang. Nah, itu sangat-sangat tidak bagus ya teman-teman. Sangat-sangat tidak akan membuat teman-teman menjadi percaya diri ya. Jadi teman-teman harus perbanyak kosakata dan perbanyak membaca tentang Korea teman-teman. Terus perbanyak referensi. Jadi kalau pas waktu aku itu begitu ada referensi masuk ya sebisa mungkin aku juga harus baca, walaupun nggak aku hafal tapi seenggaknya aku baca dan aku bisa gitu mendapatkan informasi yang baru gitu ya. Jadi nggak cuman itu aja. Jadi kayak ada teman seumpama dia lagi ngobrol gitu ya, terus ada kosakata yang mungkin menurut aku asing, akhirnya oh itu apa tadi ya, aku tanya teman-teman. Jadi nggak cuman diem, jadi kita tanya apa itu, terus artinya apa gitu ya. Terus juga kayak biasanya ada di, kalau di LPK gitu ya, biasanya suka ada salah satu temen yang punya kayak file apa gitu, entah itu tentang kosakata, persamaan kata, lawan kata gitu ya. Nah, teman-teman sebisa mungkin baca juga gitu ya, jangan cuman mengandalkan dari textbooks aja. Jadi siapa tahu bisa menambah wawasan juga gitu ya. Nah, itu sih aku yang pertama itu harus rajin membaca dan memperbanyak kosakata. Terus yang kedua itu referensi juga diperbanyak. Jadi jangan cuman dari salah satu ini aja, salah satu sumber aja. Jadi perbanyak dari sumber-sumber teman-teman atau buku atau internet atau apapun gitu ya. Karena sekarang itu udah gampang banget gitu cari referensi gitu ya. Terus kalau aku pribadi teman-teman, ya jujur aja aku suka drakor teman-teman. Walaupun nggak semua genre aku suka, tapi aku suka nonton drakor. Nah, drakor ini nggak semata-mata tentang percintaan, nggak semata-mata tentang cewek Korea, cowok Korea gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa belajar di situ. Belajar dari pendengaran teman-teman tentang cara orang Korea berbicara gitu ya, tentang kosakata yang mereka ucapkan gitu. Nah, itu bisa jadi pelajaran juga kalau aku pribadi ya. Nah, mungkin teman-teman juga nanti bisa gitu ya. Entah itu dari drakor, entah itu dari lagu gitu ya. Ya, pokoknya tentang drakor lah. Jangan sampai kita menutup diri,
apa sih drakor, apa sih lagu-lagu Korea gitu ya. Kalau seumpamanya teman-teman ada minat untuk ke Korea, ya mau nggak mau teman-teman harus menyukai gitu ya, entah itu dari bahasa, entah itu dari tulisan, entah itu dari cara pengucapan gitu ya. Ya itu sih menurut aku ya, entah kalau teman-teman, tapi itu tips dari aku atau aku sharing tentang pengalaman aku. Jadi drakor itu membantu untuk pembelajaran aku juga. Nah, kapan aku bisa nonton drakor? Nah, ini salah satunya teman-teman. Jadi selama aku belajar ya, selama aku mempersiapkan untuk ujian, jadi aku nggak terus ngepush otak aku untuk terus belajar. Jadi aku nggak menghabiskan waktu aku itu hanya untuk belajar bahasa Korea atau untuk menghafal bahasa Korea. Jadi aku cuman belajar itu ketika pas emang waktunya belajar, terus sebelum tidur, dan itu juga nggak sampai berjam-jam. Itu paling cuma 30 menit, itu udah maksimal banget kayaknya. Karena menurut aku kalau seumpama otak kita terlalu dipaksa juga nggak akan masuk jadinya. Kalau otak aku sih ya, nggak tahu kalau otak teman-teman mungkin lebih bisa menyerap lebih banyak, ya itu lebih bagus gitu ya. Tapi kalau otak aku, setelah sholat isya gitu paling aku baca kosakata yang tadi kita pelajarin gitu ya, aku baca-baca, terus habis itu aku main handphone sebentar, terus tidur, istirahat teman-teman. Nah, istirahat otak itu sangat penting menurut aku ya, karena otak juga nggak bisa bekerja terus menerus teman-teman. Nah, terus istirahat otak aku juga di hari Sabtu sampai Minggu teman-teman. Jadi kan waktu aku belajar di LPK dulu, Sabtu siang itu udah selesai belajar ya, karena hari Sabtu itu cuman setengah hari belajarnya, terus hari Minggu libur sampai Senin masuk lagi. Jadi dari Sabtu sore itu malam minggunya aku udah full itu nonton drakor sampai 16 episode, selesai sampai malam Senin teman-teman. Jadi nggak ada istilah aku baca buku, baca kosakata apa segala macam. Jadi belajarnya ya khusus di drakor aja teman-teman. Jadi oh iya, aku pernah nemu kosakata ini, dan oh cara pengucapannya di drakor itu seperti ini. Oh ternyata begini. Nah kalau teman-teman bisa juga, ya teman-teman ikutin lah cara-cara mereka berbicara. Oh kayak otokyo, terus annyeonghaseyo, terus apa lagi ya, ososeo, modere kayo, terus kamsahamnida, gomawoyo. Nah seperti itulah pokoknya. Biasakan mulut kita itu mengucapkan kosakata yang kita baca teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengucapkan itu hanya di dalam hati ya, karena menurut aku itu kurang efisien dalam belajar. Jadi kalau bisa ucapkan apapun itu, kayak seumpama apa ya, hana gitu ya, dul, set, 1, 2, 3 gitu ya. Nah itu diucapkan teman-teman, jangan cuma di dalam gitu ya. Kayak apalagi seumpama kamar itu kan bang ya, bang. Terus apalagi ibul, igo ibul. Nah selimut ibul, ini kalau nggak salah peke, 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 peke. Terus wajangsil, wajangsil. Terus showersil. Terus apa lagi ya, mul, bul. Terus ya pokoknya semua kosakata yang teman-teman pelajarin itu kalau bisa teman-teman ucapkan ya sekencang mungkin biar telinga kita mendengar. Nah dari situ otak kita juga nanti bakal merespon. Kalau aku sendiri pribadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak cuma di dalam hati, kita harus ucapkan juga gitu ya. Terus yang terakhir ya mungkin ya, ini untuk mempersiapkan ujian di saat hari H-nya itu ya, mental teman-teman. Jadi teman-teman nggak cuman kosakata, nggak cuman banyak referensi, nggak cuman bisa cara pengucapan segala macam, tapi harus juga mengasah mental. Karena kebanyakan ya ini bukan apa sih, karena pengalaman teman saya sendiri gitu ya, yang satu angkatan gitu ya.
dia itu pintar, dia itu kosakatanya banyak, dia itu belajarnya wah gila-gilaan pokoknya. Apa yang aku nggak tahu dia kosakatanya tahu gitu ya. Tapi ketika ujian nilainya anjlok teman-teman. Kenapa? Ya karena mentalnya teman-teman. Jadi mentalnya down, mentalnya jatuh. Nah, ketika mental itu jatuh dan mental itu down, semua kosakata, semua pelajaran yang kita pelajarin biasanya akan hilang. Makanya teman-teman harus mengasah mental. Terus bagaimana cara mengasahnya? Kalau aku pribadi mengasahnya dengan cara kita harus berinteraksi sama orang gitu ya. Harus jangan introvert lah istilahnya. Kita bisa bergaul dengan semua orang gitu ya. Kita jangan malu bertanya, terus kita jangan ngerasa paling wah gitu ya. Ya udah, kita sama-sama belajar gitu ya. Walaupun ya mungkin di LPK teman-teman nilainya paling besar gitu ya. Terus nilainya bagus terus, dan itu sering juga teman-teman di LPK aku waktu aku belajar gitu ya. Dia nilainya selalu besar ketika belajar di sekolahan, tapi ketika di ujian nilainya anjlok teman-teman. Bukan karena soalnya itu sulit, tapi menurut aku itu karena mentalnya down, mentalnya jatuh. Makanya teman-teman di sisi lain harus menghafalkan kosakata dan lain-lain. Teman-teman juga harus melatih mental biar kuat, biar siap menghadapi ujian. Ya deg-degan itu wajar teman-teman, karena aku juga deg-degan waktu itu. Cuman sebisa mungkin kita tuh yakin dan pede kalau kita bisa mengerjakan dan kita juga mampu melewati ujian itu teman-teman. Nah, kalau tips dari aku sih mungkin itu teman-teman, untuk tips menghadapi ujian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang bertanya puas dengan jawaban aku di sini di video kali ini, dan jika membantu silakan klik tombol like-nya dan tetap ikutin terus channel aku. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih membantu teman-teman untuk proses Koreanya ya. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu teman-teman videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.